ya kenakalan pada saat itu, bahkan kita juga pernah ya ke dunia-dunia narkoba dan lain sebagainya pada saat itu. Di sekitar kita melihat kita ya dalam tanda kutip, mereka Mhm, melihat kita sebetulnya seperti sampah. mhm. Oke, obrolin aja. Masih bareng gue Alex Sorry cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena hampir setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya kesepian. Dan apa penyebabnya? Bagaimana awal dan prosesnya sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya dia. Di sini gue berharap ya, semoga dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi salah satu motivasi buat hidup kalian semua dan merasa kalian tuh tidak hidup sendiri di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita obrolin bareng Bapak Pendeta Novit Firman. Tepuk dong. Thank you Pak. Aduh, Pak, thank you banget nih buat waktunya udah mau nyampe ke sini, udah mau datang ke sini meluangkan waktunya. Boleh sedikit dikasih penjelasan Pak? Eh, Bapak siapa, namanya, tinggal di mana, dan kesibukannya apa sekarang Pak? Silakan Bapak Novit. Baik, terima kasih Pak Alek. Terima kasih juga buat kepercayaannya. Senang sekali, sebuah kehormatan saya bisa Amin. ada di acara ini. Mhm. Dan sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Pendeta Novit Firman. Dan saya sekarang melayani di Gereja Bethel Indonesia Rock yang adanya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan di Bellagio. Bellagio. Dan ya puji Tuhan karena kemurahan Tuhan dipercayakan menggembalakan umat yang ada di sana. Mhm. Saya punya istri satu tentunya dan kami sama-sama melayani Tuhan dan saya berdoa biar kita terus tetap setia untuk bisa Amin. menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sedikit info aja sih ya, kalau agak cerita-cerita zaman dulu lah. Kalau kita sebenarnya adalah teman satu SMP ya, di Betul. SMP Don Bosco Kelapa Gading, Don Bosco 1 Kelapa Gading ya. Itu tahun berapa ya Pak ya kita, 92 apa 93 ya? Waduh, udah lama sekali. Iya itu, kacau kacau dulu. Akhirnya baru dengan ada yang Nadir Podcast ini kita baru ketemu lagi setelah mungkin 20 tahun lebih, baru akhirnya ketemu lagi ini. Nah Pak, dengan 20 tahun itu juga kita udah lama nggak bertemu, saya juga dapat kabar kaget, gue seorang Novit yang dulu kita teman main bareng tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, seorang gembala. Ini sudah berapa lama sih Bapak Novit ini menjadi seorang pendeta gitu? Ya, sebetulnya ceritanya cukup panjang ya, brother ya. Jadi Mhm, memang ya masa-masa itu seperti kita sama-sama tahu lah, iya, ya kan. Kita pernah nakal bareng, mengalami hal-hal yang mungkin pada saat itu masih cari jati diri iya kan. benar benar. Sehingga karena pergaulan, ya jujur aja kita sempat jatuh ya dalam banyak hal yang sebetulnya dengan usia kita pada saat itu udah nggak lazim kita lakukan sih, Mhm, ya dengan kenakalan kita dan pada saat itu ya akhirnya ya berproses sekian lama dan mengalami banyak hal sampai akhirnya saya ketemu Tuhan. Dan itulah titik balik dalam hidup saya karena saya merasa capek, merasa jenuh dengan kehidupan lama yang karena pergaulan sempat salah tersebut. Akhirnya saya memutuskan ya dengan konfirmasi dengan para hamba Tuhan yang lebih senior dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan dan saya berdoa, saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Jadi oh seperti gitu. itu. Mantap seru ya. Berarti itu yang menggerakkan emang dari pribadi sendiri atau emang pengen kayak tadi, Bapak pendeta bilang, "Gue udah jenuh nih, gue udah capek nih," gitu. Jadi itu emang bener-bener pribadi memang pengen mencari Tuhan sendiri gitu ya, bukan ada orang lain atau apa ada orang lain gitu yang menggerakkan untuk Bapak untuk, "Ah, kayaknya Bapak harus jadi pendeta," atau gimana? Oh enggak sih, sebetulnya, saya rasa setiap kita juga ya, apalagi kalau kita dulu pernah jadi anak muda, ya sekarang masih muda sih sebetulnya kita ya. Udah ubanan semua, Pak, kita, Pak. Tapi, kayaknya ya bagi Heeh. kita dulu usia-usia seperti itu nggak ada yang punya mimpi mau jadi pendeta sih, nggak ada, ya sama sekali nggak ada ya. Jadi, ya kalau saya sih kepengennya jadi pengusaha pada saat itu. Makanya jujur,
waktu Tuhan panggil saya sempat berkali-kali saya lari dari panggilan Tuhan. Mhm. Karena saya pikir, bukan saya kali, masa model kayak gini mau dipakai Tuhan gitu kan. Mhm. Ya kan, lagi pula saya juga mikir, mau dipakai Tuhan dalam bentuk pemakaian seperti apa gitu kan. Saya juga merasa, ya saya bukan orang yang berkarunia, punya talenta yang luar biasa dalam pelayanan. Bahkan saya lahir juga dari keluarga yang bukan keluarga melayani Tuhan sebetulnya. Iya. Dan betul-betul ya saya minim lah, betul-betul saya nggak ngerti dulu tentang yang namanya kerohanian. Tapi ya berjalan dengan waktu, Tuhan tuntun saya ya dengan banyak konfirmasi seperti yang saya katakan, akhirnya saya merasa saya terpanggil dengan sendirinya sampai akhirnya di satu titik balik hidup saya berkata, "Ya Tuhan, saya siap, saya mau melayani Tuhan." Haleluya, amin. Seru seru seru. Ini, suatu yang hal ini. Kayak misalnya tadi sebelumnya kan Anda mengatakan bahwa kalau banyak orang kesepian itu ketika hidup di luar Tuhan. Ya, Boleh ceritain nggak bagaimana saat Anda mengalami hal tersebut? Dulu ya. pasti belum sebelum kenal Tuhan kan pasti kan kita kacau-kacaunya itu gitu. Ya, ya sejujurnya ya, Brother Alex tahulah latar belakang kita semua, seperti saya bilang pernah jatuh dalam pergaulan, ya kenakalan pada saat itu, bahkan kita juga pernah ya ke dunia-dunia narkoba dan lain sebagainya pada saat itu. Nah, pada saat itu, awalnya kita cuma coba-coba, tapi akhirnya kita betul-betul terjerumus dalam dunia seperti itu kan. Nah, pada saat kita sudah terjerumus, sejujurnya bahwa orang-orang yang ada di sekitar pun, di sekitar kita melihat kita, ya dalam tanda kutip, mereka Mhm, melihat kita sebetulnya seperti sampah. mhm. Dan tanpa kita sadarin, mereka jaga jarak sama kita. Iya benar, Bahkan orang yang tadinya merasa sangat dekat dengan kita, bahkan keluarga kita loh, menjauh. waktu mereka tahu itu, mereka menjauh. Dan pada saat itu jiwa kita kan berontak. Kita sebenarnya nggak kepengen seperti itu. Tapi kita udah terikat dengan hal-hal seperti itu. Nah, di poin ini mau seperti apa lagi? Kita harus memilih kan. Nah, di satu sisi akhirnya hidup kita merasa kesepian. Kenapa? Ya karena orang-orang yang seharusnya bisa dekat dengan kita, orang yang seharusnya mengasihi kita, itu jauh semuanya. Hilang semua ya. Hilang semuanya. Dan poin itulah yang pernah saya juga merasakan, poin di mana akhirnya saya merasa kesepian dalam hidup saya. Kok sampai berpikir, kok begini amat ya? Ya kenikmatan yang saya anggap tadinya kenikmatan betul-betul buat keindahan dunia, kok akhirnya membawa kita sampai sejauh ini. Mhm, Sampai akhirnya kita ditinggalkan banyak orang. iya Nah, banyak jadi makan itulah titik kesepian dalam hidup saya, brother, iya waktu itu. banyak makan teman makan kita mau teman makan teman dulu ya malah. Betul. Di saat itu bisa kita dijauhin, culas-culasan dulu pas dari zaman-zaman itu. Kacau kacau kacau. Iya, Tapi iya. seru ya kita ngobrol gini Pak Pendeta ini. Pasti saat itu, pasti kan lu butuh dukungan dong. Dukungan apa sih yang saat itu yang apa kalau orang tua, apakah apa yang paling terdekat? Sementara kan lu bilang kan semua udah pada menjauh nih. Iya, kalau dalam, case yang saya Heeh alamin, heeh. pada saat itu memang keluarga banyak yang menjauh dari saya, keluarga besar dan banyak yang menyalahkan saya, ya bahkan juga, istilahnya nih, ya orang tua kita juga diojok-ojokin supaya istilahnya, "Udahlah nih anak udah nggak bisa kepungut lagi," istilahnya relain aja Iya. gitu kan, karena nggak mau berubah-berubah pada saat itu. Mhm. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, salah satu orang yang tetap ya mengasihi saya, itu ya orang tua saya. Mhm. Orang tua saya itu nggak pernah berhenti untuk dia memberikan kepercayaan untuk saya bisa berubah, Mhm. untuk saya bisa dipulihkan. Bahkan mereka pada saat itu serahkan saya sama Tuhan. Mereka percaya kalau saya berubah, sampai mereka bilang, "Udah daripada hidup seperti ini biar Tuhan pakai aja." Nah Mhm. itulah, sebuah titik balik dukungan dari orang tua itu sangat penting ya. Mhm. Ternyata yang selama ini kita menganggap waktu kita senang-senang di pergaulan, wah teman segalanya buat kita. Bahkan kadang-kadang kita buat teman bisa rela bertengkar sama orang tua dan Mhm. Orang keluarga. tua malah musuh kayak Tapi ternyata pada saat kita sudah jatuh dalam titik terendah, teman itu kalau kita nggak ada uang, nggak ada apapun juga, pergi. cabut Tapi semua. orang tua kita, sekalipun orang sekitar kita melihat kita seperti sampah, dia nggak pernah loh ninggalin kita. Dia tetap mau menerima kita. Dia bahkan mau menolong kita, mengangkat kita. Itu yang saya rasakan. Jadi yang paling gampang, yang pingin menolong saya, mengangkat saya dari kesepian saya, dari keterpurukan saya pada saat itu, memang saya harus akui orang tua yang sangat berperan. Tapi kan dulu kan kayak misalnya kita sama-sama pernah itu ya, kayak ini di luar dari konteks gitu.
eee, nggak segampang itu kan orang tua kita percaya sama kita lagi kan. Betul. Wah, nggak segampang itu, susah banget, berat banget, sampai kita aja, dikasih duit aja dibatasin, karena entar kasih duit lebih, lo buat beli apa pasti gitu kan. Nah itu berapa lama tuh kepercayaan sampai orang tua lo sampai bisa percaya lagi, buat seorang pendeta ini, saya yakin, orang tua yakin kamu bisa sembuh. Cuman kan tetap aja orang tua begitu, ada Iya, rasa tidak percaya, iya, iya, iya. karena, "Nih anak nanti gue kalau gue kasih duit lebih entar ngapa-ngapain lagi nih," ya kan kayak gitu kita ya. Betul, 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 betul. Ya, kita pernah mengalami masa-masa seperti itu dan kita nggak sadar pada saat itu bahwa kita sudah melukai mereka seperti Asli, apa. udah kayak kita bunuh, Sekian udah kita lama kita sakitkan tuh. melukai mereka, kita mengkhianati mereka dengan perbuatan kita, tapi dengan gampangnya kita tuntut untuk mereka gampang memaafkan Iya. kita, mengampuni kita, menerima kita dan mempercayai kita lagi. Dan secara manusia, bukan mereka nggak mau percaya kita. Ya, sebetulnya memang karena pada saat itu kita masih rentan, ada masa transisi. Mhm. Dan pada saat kita kepengen cepat-cepat dipercaya, kita juga harus sadar ternyata kita pada saat itu juga bulak-balik kita jatuh lagi. Mhm. Sehingga di satu titik saya udah nyerah deh. Saya bilang, udah terserah Tuhan aja bagaimana. Saya udah nggak mau mikirin mau dipercaya atau enggak. Tapi waktu saya mulai ya belajar firman Tuhan mengajarkan saya tentang yang namanya sebuah proses kehidupan. Segala sesuatu nggak ada yang instan. Termasuk apa yang telah kita buat di masa lalu. Tentunya kalau kita ingin mengalami perubahan pertobatan, itu perlu sebuah proses kan. Iyalah. Nah, jadi proses itu bukannya kita yang teriak-teriak minta diakui, kita sudah berproses, bukan. Tapi biarlah dari buah proses itu sendiri orang yang akan menilai. Dan akhirnya saya berjalan dan ada buah dalam kehidupan yang baik dalam hidup saya. Akhirnya orang akan melihat dan kepercayaan demi kepercayaan mulai dipulihkan. Mulai ada termasuk dari orang tua, mulai dipercaya dari hal kecil. Ya kita bisa dipercaya lebih besar lagi, lebih besar lagi. Akhirnya kepercayaan itu totally. Ya dan puji Tuhan sampai hari ini memang keluarga saya khususnya ya papa udah almarhum sih, tinggal mami ya. Semuanya itu begitu percaya sama saya dan saya juga harus jaga hidup saya. Itu sih Berarti, brother. itu proses dulu ya, semuanya nggak ada kayak lu bilang kan semuanya nggak ada yang instan. Iya. Kayak kita beli mie instan aja kita harus prosesnya dulu, panasin air dulu, buka-buka ininya dulu, nggak ada yang instan hidup kan gitu. Iya, iya, iya. Kayak tadi kan gue bilang, berarti, mengapa Anda memilih mencari pertolongan dengan beralih kepada Tuhan? Tadi udah jelas-jelas, karena ya gue udah nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Tuhan gue gitu loh. Iya. Sementara orang tua gue aja, teman-teman gue ninggalin, orang tua gue udah nggak percaya sama gue, cuman ya ngebentuk proses kepercayaannya itu. Iya. Jadi, berarti kan dengan sini, bagaimana iman lo berperan dalam mengatasi kesepian. Iya, Sementara dulu kan lu masih belum belum kita aja dulu ya, disuruh kerja aja males banget ya. betul. Padahal kita punya iman, tapi iman kita kan lemah banget. Nah itu Iya, akhirnya gimana sih lo, iman lo sampai bisa, "Ayolah gue harus mengatasi kesepian gue," gimana iya. tuh? Iya, di saat kita masih bisa memilih, kita pasti akan memilih pilihan kita. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan situasi di mana kita nggak bisa memilih, sehingga kita harus menjalani hidup itu sendiri. Nah, salah satunya waktu saya udah nggak ada pilihan, semuanya yang saya anggap bisa dipercaya, bisa bersama dengan saya, mereka meninggalkan saya semua. Akhirnya satu titik, saya cuma tahu bahwa saya udah nggak ada jalan lagi, nggak ada cara lagi kalau saya mau berubah dan saya bisa lepas dari rasa-rasa kesepian ini, yaitu dengan Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, nggak apa-apa ya brother sedikit Nggak saya apa-apa, ini ya, yang penjelasan saya juga nih. tahu ya, kita ingat bahwa manusia pertama itu di kitab Kejadian, itu Tuhan ya kan menciptakan manusia pertama kan Adam. Mhm. Ya waktu itu Adam seorang diri. Ya, dia memang Alkitab katakan dia bisa mengerti bahasa tumbuhan, bahasa binatang dan lain Mhm. sebagainya. Tapi kan sebetulnya di luar dari jenis kita, pasti kita akan rasa kesepian. Iyalah, Betul nggak? hidup sendiri. Hidup sendiri gitu lah, walaupun dia bisa bercakap dengan Tuhan. Mhm. Dan Tuhan tahu kebutuhannya. Makanya Tuhan memberikan seorang penolong. Siapa namanya? Hawa. Hawa. Mhm. Dan di situ Tuhan memberkati menjadi institusi pertama yang ada di muka bumi, mereka jadi keluarga. Mhm. Jadi awalnya kita cuma berpikir, Tuhan saya pengen melepas kesepian saya gimana nih caranya? Saya perlu Tuhan. Ya seperti mungkin Adam memang nggak pernah bicara langsung dia kesepian, tapi Tuhan tahu kebutuhan dia Iya, sepi. iya, iya.
Tuhan berikan Hawa, tapi ternyata Hawa dikasih bukan cuma sekedar untuk melepas kesepian dari Adam, tapi untuk membangun keluarga. Artinya ada satu rencana Tuhan yang lebih besar daripada cuma sekedar kita melepaskan rasa sepi kita. Dan itu dimulai dengan yang namanya keluarga. Nah, disinilah satu buah titik balik untuk saya bangkit. Bahwa saya nggak perlu lagi memikirkan orang-orang yang meninggalkan saya. Ya sudah, biarkan. Toh itu juga salah saya juga. Tapi saya harus menemukan keluarga di mana mereka bisa menerima saya apa adanya. Mereka bisa menolong saya, membangun saya, memulai hidup yang baru lagi. Karena saya percaya keluarga itu bukan cuma karena hubungan darah. Ya kan? Ada orang yang hubungan darah pun bukan seperti keluarga. Tapi hubungan keluarga yang sesungguhnya pada saat kita bisa saling membangun, saling memotivasi. Dan saya temukan, selain dari pribadi orang tua saya menemukan juga di komunitas di mana saya bertumbuh di dalam kerohanian, yaitu di gereja. Akhirnya saya di situ menemukan. Dan disitulah saya mulai dibantu. Mereka menerima saya, yang orang luar melihat sampah, mereka tapi menerima kita apa adanya. Saya mulai dipulihkan. Saya mulai merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Ada transformasi. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, saya mulai diubahkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Dan ditolong sama teman-teman komunitas yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar dari firman Tuhan ya brother ya. Saya melihat ya kan, waktu Tuhan sebelum naik ke atas, dia mengutus seorang penolong, Roh Kudus, Parakletos namanya, Roh Kudus. Ya, supaya Roh Kudus itu, yang namanya Parakletos itu adalah roh penolong, roh penghibur. Artinya apa? Supaya kita nggak sendiri, karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Jadi dalam kesimpulan saya, bagaimana saya bisa membangun rasa sepi itu? Yang pertama, kita butuh keluarga atau komunitas yang sehat. Yang kedua, ini yang sebenarnya paling penting, kita perlu Tuhan, perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa kita punya Tuhan, kita akan kesepian. Dan itu terbukti dalam pelayanan saya. Akhirnya saya sempat diutus pergi ke daerah satu, ke daerah lain untuk merintis jemaat. Saya nggak kenal siapa-siapa waktu diutus. Tapi saya nggak pernah merasa sendiri lagi. Nggak pernah kesepian. Kenapa? Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya itulah, jadi saya mengalami banyak hal sih brother. Menarik, seru nih. Wah. Ada itu juga, kesepian itu kan bisa juga berpengaruh pada kesehatan mental. Kita tahu itu kan, kesepian berpengaruh kesehatan mental. Dan masih banyak terdapat stigma bahwa gangguan mental diartikan dengan kurangnya ibadah. Ya. Ada banyak itu. Kalau menurut Bapak Pendeta sendiri, gimana sih lihat dari sudut pandang religiusnya? Ya, kalau menurut saya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Tubuh ini fisik luarnya paling luar, ya kan? Lalu setelah itu di dalam sedikit itu disebut jiwa. Nah, orang yang gangguan mental, psikis itu biasa main di jiwanya. Ya kan? Nah, tapi orang kadang-kadang lupa di paling dalam itu ada yang disebut rohnya. Nah, saya percaya segala sesuatu itu dimulai dari yang paling dalam, dari intisarinya. Betul? Ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki yang mulai lapisan keluarnya, itu dimulai dari yang paling dalam dulu. Rohnya harus dipulihkan dulu. Hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan dulu. Kenapa orang stres? Salah satu orang bisa sakit kejiwaan, psikis, ya mental, gangguan. Karena banyak orang berpikir kalau gangguan mental itu gila. Padahal nggak selalu gila kan. Orang stres aja juga itu sudah gangguan mental, sebetulnya udah mental illness. Nah itu mungkin karena mereka nggak punya Tuhan. Sehingga waktu mereka menghadapi tekanan hidup mereka nggak kuat. Dan mereka nggak tahu cara ngomong, mengadu, nggak ngerti solusinya. Akhirnya mereka bawa pikiran sendiri. Coba kalau kita punya Tuhan. Di saat kita ada tekanan hidup yang begitu berat, kita angkat tangan, nyembah Tuhan. Saya percaya di saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Jadi itu gunanya kita perlu Tuhan. Jadi kalau buat saya hubungannya bagaimana kita mengatasi mental illness, ya kita harus punya Tuhan dulu. Ya, seriuslah ikut Tuhan, ya kan? Dan biarlah Tuhan yang memimpin langkah kita. Kalau ada masalah, serahin sama Tuhan. Iya kan ada kan orang juga, orang misalnya udah punya Tuhan, tapi dia punya tapi tidak mengenal. Ya. Ada kan orang juga. Oh banyak. Iya kita kan dari lahir juga udah, namanya kita orang Indonesia kan udah harus udah punya agama kan. Ya.
Tapi ya jadinya agama KTP, karena kita cuma Iya, tahu doang, tapi kita nggak kenal siapa iya, Tuhan iya, kita. iya. Kalau saya pelayanan di penjara, di Cipinang, di Mhm. Salemba, itu banyak yang namanya Yohanes, Petrus, banyak. Iya, tapi Namanya nama Alkitab lengkap, tapi tapi kelakuannya mereka nggak kayak kita berarti. iya, 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 iya. Nah ini tadi yang bilang, apa yang mendorong Anda untuk lebih dekat diri dengan Tuhan, ya ternyata itu ya, ternyata. Iya, iya, iya. Ya intinya, eee, bukan cuman sekedar beragama tentunya. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Menjalani. kita memang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat, ikutin ajarannya, hidup dalam ajarannya. Mhm. Sehingga Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran itu sendiri. Dia benar, jadi ini kan nggak, kalau adalah hal ini mengubah hidup ataupun cara pemikiran Anda dengan kita berpikir secara roh, kita kenal roh kita dulu, kita Ya, juga biasanya kan ada orang yang cuma ngeliat karena ya mereka cuma berpikir ngambil jalan cepetnya, kayak banyak orang yang, sedih, stres, nyalain orang, sayat-sayat badan, atau mungkin yang terparahnya kalau dengan sepeda ada bunuh diri kan gitu kan. Itu betul. mungkin karena mereka tidak kenal Tuhan ya tuh. Iya dong, tentu. Tentunya kalau kita punya Tuhan, kita nggak mungkin ngambil jalan pintas. Mhm. Karena kita percaya sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita terjadi, kita percaya di luar semua itu Tuhan tetap pegang kendali dalam semua keadaan. Karena firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pegang kendali kok dalam hidup saudara. Ya, Tuhan memang tidak pernah berjanji, tidak pernah waktu kita ikut Tuhan tidak ada masalah, nggak pernah. Iya makanya Tapi Tuhan berjanji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan tinggalkan kita, kita. sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Mhm. Iya Mazmur kan? 23 ya. Yes, Mazmur 23 ya kan? Pemazmur bilang Daud luar biasa. Makanya ada juga lucu dengan, hebatnya, pendeta Novik ini kan kita, tidak meninggalkan, kita memilih Tuhan. Ada juga banyak orang yang dengan kondisinya masalah dia kalau mereka malah menyalahkan Tuhan. Mm-mm. Apalagi mereka udah, pernah ya, mereka udah pernah untuk, "Gue ikutin jalan lu nih, tapi kok tiba-tiba gue digini lagi, gue jatuh lagi, gue sakit lagi," sampai dia nyalahin Tuhan, sampai mereka benci sama Tuhan gitu. Itu kondisi itu gimana kalau misalnya dari Pak Pendeta sendiri ngeliatnya? Dengan Ya, kalau menurut saya itu cuma cara perspektif aja. mhm, Dan kebetulan cara perspektifnya salah. Kenapa dia punya cara perspektif salah memandang Tuhan? Karena mereka nggak mengenal Tuhan secara iya pribadi. bener. Ya, kalau contoh nih, brother sama saya, kita udah lama nggak ketemu. Tapi karena kita sahabat lama, brother kenal saya kan? Mhm. Saya kenal brother. Misalkan ada orang yang ngomong, bro kamu diomongin sama bro Alek, kamu dijelek-jelekin gini-gini. Saya paling ketawa. Oh, kenapa? Saya tahu dirimu sahabat saya Mhm. kenal dirimu, nggak mungkin kayak gitu. Jelek-jelekin ya. Paham ya saya maksud saya ya? Mhm. Kalau saya kenal, saya nggak akan terprovokasi. Tapi kalau saya nggak kenal, orang ngomong atau cuman kenal sambil lalu, Mhm mhm. ya mungkin, oh gitu ya Bro Alek ya. Oh, masa sih dia kayak gitu? Saya mulai termakan. Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh, mungkin aja kita bisa salah menilai Tuhan waktu kita menghadapi situasi yang di luar dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita pasti tahu bahwa Tuhan ambil bagian dalam segala kehidupan kita. Makanya ini pengalaman saya pribadi nih ya bro ya. Ikut Tuhan itu jangan cuma sekedar KTP bro. Setengah-setengah lah. Sis, setengah-setengah. Iya kan, ikut Tuhan itu alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi kita kenal. Orang mau ngomong apa soal Tuhan kita, enggak, gue tahu Tuhan gue seperti apa. Itu yang benar. Mhm mhm. Iya kan, kayak saya nih, ada yang mempengaruhi saya tentang Tuhan kita seperti apa. Saya nggak gampang percaya. Kenapa? Kalau bilang, Tuhan sanggup menolong, saya pernah ditolong Tuhan. Kalau dibilang, enggak Tuhan nggak nolong. Oh saya pernah kok mau ngomong apa. Mhm. Itu pengalaman saya kan. Ya kan, orang bilang, masa sih Tuhan bisa nyembuhin? Tuhan pernah nyembuhin saya. Mau ngomong apa, terserah. Tapi saya punya pengalaman. Paham ya maksud saya ya? Ya ngerti ngerti. Pengalaman itu lebih powerful. Jadi biarlah kita punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Makanya ikut Tuhan itu nggak cukup cuman rutinitas agamawi. Cuman kita pikir udah ke gereja, Udah paling ya bener kan dah ke tuh rumah pokoknya. ibadah, udah kasih persembahan cukup. No, 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 no. Itu mah rutinitas agamawi. Tapi sudahkah kita berikan hidup kita, hati kita sepenuhnya untuk jadi milik Tuhan? Mau dipimpin sama Tuhan, itu yang benar. Yakin ya.
Yes. Laksana laki-laki dan tuh. Mantap, mantap, seru nih. Tadi udah tahu nggak ketemu. Terakhir dong, apa sih yang mau Pak Pendeta Novi sampaikan kepada pendengar atau penonton Nadir Podcast ini yang pernah atau yang sedang mengalami hal seperti Pak Pendeta gitu. Misalnya kan dulu maaf ya, dulu kita juga pernah dari narkoba dan Pak Pendeta sekarang jadi Pak Pendeta udah dipanggil. Apa sih misalnya yang Iya, mau dikasih ke mereka-mereka nih buat penonton atau pendengar Nadir Podcast ini gitu. iya. Pesan saya, Pesannya. Tuhan nggak pernah melihat masa lalu kita. Hmm. Tuhan nggak pernah melihat latar belakang dan kita ini siapa. Tapi Tuhan melihat hati kita waktu kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan. Jadi hari ini, kalau di antara kita ada yang mengalami kesepian, kesendirian, atau sedang berpikir hal-hal yang buruk dalam hidup kita sendiri, buang itu jauh-jauh. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Datang kepada Tuhan, sama seperti anak yang terhilang kalau kita baca firman Tuhan. Waktu dia datang, bukannya anak yang lari kepada bapaknya, dari jauh bapaknya yang lari memeluk dia. Itu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, asal kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memeluk kita. Dia akan memberikan jubahnya. Dia akan membalut kita, membebat kita. Bahkan dia akan mengangkat kita tinggi. Jadi jangan pernah merasa sendiri lagi. Karena Tuhan Yesus sayang sama saudara. Seperti Tuhan Yesus juga sayang sama saya tentunya. Saya ada hari ini bukan karena kuat gagah saya. Tapi karena Tuhan sayang sama saya. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak ketemu Tuhan. Sudah seperti apa hidup saya seperti hari ini. Sudah banyak teman-teman kita bro yang lewat ya. Udah banyak, udah. Mendahului Udah kita. banyak. Ya, tapi saya bersyukur Iya. saya punya Tuhan yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, brother. Mantap. Nih, nggak bisa kasih apa-apa nih, cuma ada sesuatu buat Bapak Pendeta. Semoga ini berguna. Karena yang Wah, obrolin aja. siap. Bapak Waduh, kalau ada terima masalah kasih aja. banyak. Dia bentuknya seperti ini lah. Gitu. Puji Atau mau di Tuhan. unboxing juga nggak apa-apa. Gitu. Yes, obrolin saja. Keren ya. Jadi kalau sepi, jangan juga disimpan sendiri. Cari teman sharing, ngobrol. Ya, terutama kita punya Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Haleluya. Amin gitu loh. Oke, makasih nih buat ini. Makasih juga sekali lagi untuk Bapak Novit, Bapak Pendeta Novit, Bapak Pendeta Teddy ya udah mampir kemari untuk berbagi bercerita. Nah, buat teman-teman di sana yang pendengar atau penonton yang misalnya mau berbagi juga atau sharing juga buat jadi tamu kita juga bisa langsung DM di IG kita Nadir Podcast atau misalnya langsung ke komen di bawah ini, di bawah nanti YouTube-nya itu. Sama ini dong Pak, Bapak Pendeta kan juga ada acara YouTube-nya. Iya, Boleh dong iya. promo dong Pak. Ya, saya sebetulnya ini cuma buat renungan supaya kita bisa jadi berkat ya. Jadi YouTube kami nama saya sih Novit Firman. IG Begitu sama juga ya? IG ya. Kalau memang teman-teman diberkati dan saya undang untuk bisa bersama-sama ya, biar bisa jadi berkat. Amin. Oke, buat semuanya terima kasih sekali lagi. Jangan lupa juga untuk like dan komen yang baik-baik pastinya ya. Yang banyak-banyak komennya, jangan juga sebarin semuanya. Share ke teman-teman, siapa tahu dari episode-episode ini bisa berfungsi baik buat orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang penting jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat apa? Buat nanti jadi orang pertama yang dapat episode Nadir yang terbaru. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat tim, terima kasih buat Bapak Pendeta, terima kasih buat Bapak Pendeta juga, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah, peace.